Bayangkan, suara yang tidak hanya didengar oleh orang-orang, tetapi juga oleh langit dan pegunungan. Suara yang berasal dari hati yang mengenal penciptanya dengan cinta yang dalam. Itu suara Nabi Daud alaihissalam, seorang hamba yang tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga membuat alam ikut memuji. Setiap nabi memiliki keistimewaan, tapi Nabi Daud memiliki dua anugerah besar, kekuatan dan kelembutan. Ia menaklukkan musuh dengan keberanian, namun menaklukkan hati dengan suara zikirnya. Inilah kisah luar biasa seorang nabi, raja, sekaligus hamba yang mengenal Tuhannya melalui cinta dan zikir. Nabi Daud alaihissalam lahir di Bethlehem, wilayah Yahudi kuno, sekitar tahun 1043 sebelum Masehi. Daerah ini kini dikenal sebagai kota Bethlehem, tepi barat West Bank, Palestina. Ia adalah putra dari Yosi Jesi, keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Garis keturunan para nabi yang mengenal ajaran tauhid sejak zaman Nabi Ibrahim. Dari keluarganya, Daud mengenal kisah tentang satu Tuhan, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi. Ayahnya Yashi sering menceritakan warisan iman dari nenek moyang mereka, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kisah-kisah itu menanamkan keyakinan mendalam di hati Daud muda bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sejak remaja, Daud sering menyendiri di padang-padang gembala. Di antara hembusan angin dan kicauan burung, ia sering merenungi keindahan alam dan bertanya dalam hati, siapa yang menciptakan semua ini? Siapa yang menumbuhkan rumput menggetar awen dan menghidupkan bumi? Hatinya menjawab, hanya Allah. Dari alam, Daud belajar mengenal Tuhannya. Ia tak belajar dari kitab filsafat, tapi dari suara lembut ciptaan Allah sendiri. Saat malam tiba dan langit penuh bintang, ia sering menundukkan kepala, berzikir, dan menangis dalam sujud panjang. Dari sanalah hatinya terpaut kuat kepada Allah, hingga setiap kata yang keluar dari lisannya menjadi zikir yang hidup. Ketika Bani Israel berperang melawan bangsa Filistin, Daud masih muda, tapi keberaniannya luar biasa. Perang itu dipimpin oleh Raja Talut, seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh Allah untuk menuntun Bani Israel melawan musuh mereka. Allah menyebut kisah ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 246 sampai ke 251. Talut dikenal sebagai pemimpin beriman yang kuat dan bijak. Menurut para ulama seperti Ibnu Katsir, Talut dipilih bukan karena hartanya, tapi karena ilmu dan kekuatannya. Dalam beberapa riwayat, Talut diyakini berasal dari suku Benyamin, salah satu dari 12 suku Bani Israel. Suku Benyamin adalah keturunan dari Benyamin bin Yakub alaihissalam, yaitu adik kandung Nabi Yusuf. Keturunan Benyamin dikenal pemberani, tetapi jumlah mereka tidak banyak dibanding suku lainnya. Sebagian ulama juga mengaitkan Talut dengan tokoh Saul. Dalam tradisi biblikal, meski Al-Quran tidak menyebutkan nama itu secara langsung, di pihak musuh ada Jalut atau dikenal juga sebagai Goliat. Ia adalah seorang panglima besar dari bangsa Filistin, bertubuh raksasa, ahli perang, dan memakai baju besi dari kepala sampai kaki. Ibnu Katsir menyebutkan, setiap hari Jalut menantang pasukan Bani Israel bertarung satu lawan satu, tapi tak seorang pun berani maju. Hingga akhirnya Daud, seorang pemuda penggembala, maju ke medan perang. Ia tak membawa pedang atau perisai, hanya ketapel dan batu kecil, tapi hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah. Dengan izin Allah, batu kecil itu melesat dan mengenai kening Jalut hingga ia tumbang. Kemenangan itu bukan sekadar keajaiban perang,
tapi bukti bahwa iman memberi kekuatan di luar batas manusia. Setelah kemenangan itu, Daud diangkat menjadi pemimpin dan kemudian menjadi nabi. Dan dari Allah pula, ia menerima kitab suci yang disebut Zabur. Al-Quran menyebutnya dalam surat Al-Isra ayat 55. Dan kami telah berikan kepada Daud kitab Zabur. Menurut keyakinan Islam, Zabur adalah kitab wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Berisi pujian, dzikir, dan nasihat kebaikan. Dalam tradisi lain, Zabur sering dikaitkan dengan kitab Mazmur Psalms, tetapi umat Islam meyakini bahwa Zabur yang asli adalah wahyu murni dari Allah. Maka meski Daud akhirnya menjadi raja, ia tetap rendah hati. Ia tahu semua kekuatan, kemenangan, dan hikmah datang hanya dari Allah semata. Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan kepada Nabi Daud suara yang sangat indah. Suara itu lembut, penuh perasaan, namun bergetar kuat karena dilandasi oleh keimanan yang mendalam. Setiap kali Nabi Daud membaca kitab Zabur, suaranya begitu merdu hingga goneng-ganeng ikut bertasbih bersamanya. Burung-burung yang sedang terbang pun berhenti di udara, seolah mendengarkan lantunan pujian itu dengan khusyuk. Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam surah Saba ayat 10 hingga 11. Sesungguhnya kami telah melunakkan besi untuk Daud, dan kami tundukkan ganang-ganang bersamanya untuk bertasbih di waktu petang dan pagi. Suara Nabi Daud bukan sekadar nyanyian, tetapi seruan tauhid yang mengguncang hati. Ia tidak pernah memuji dirinya sendiri, melainkan memuji Allah semata. Setiap lantunan ayat dari Zabur adalah doa, dan setiap nada yang keluar dari lisannya adalah zikir. Ketika Nabi Daud berzikir, alam semesta pun ikut bersuara memuji keagungan Allah. Sebagai seorang raja, Nabi Daud hidup dengan kesederhanaan. Ia tidak bergantung pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi bekerja dengan tangannya sendiri. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, beliau membuat baju perang dari besi yang dilunakkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik makanan adalah yang diperoleh dari hasil kerja tangan sendiri, dan Nabi Daud makan dari hasil pekerjaannya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Daud bukan hanya seorang raja dan pejuang, tetapi juga ahli ibadah. Beliau dikenal sangat tekun dalam berpuasa dan berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di malam hari, Nabi Daud berdiri dalam sholatnya, berzikir dengan penuh kekhusyukan, dan menangis dalam sujudnya. Air matanya mengalir bukan karena takut kepada dunia, tetapi karena cinta dan kerendahan hatinya di hadapan Allah. Itulah bukti bahwa Nabi Daud tidak hanya mengenal Allah melalui kitabnya, tetapi melalui hati yang hidup, hati yang selalu rindu kepada penciptanya. Suara Nabi Daud adalah suara hati yang mengenal Tuhannya. Ia tidak berbicara tentang dunia, ia berbicara tentang cinta kepada Allah, dan cinta yang tulus itu memancar dari lisannya, mengguncang alam semesta. Karena ketika hati menjadi bersih, setiap ucapan berubah menjadi zikir, dan setiap dizikir menjadi cahaya yang menuntun menuju Allah. Kisah Nabi Daud mengingatkan kita bahwa mengenal Allah bukan hanya lewat kata, tetapi lewat rasa. Ketika kita menundukkan hati, kita pun akan mendengar suara lembut yang sama, suara yang memanggil kita untuk kembali kepadanya. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak yang mengenal cinta para nabi kepada Allah. Lanjut tonton kisah berikutnya di channel ini, karena setiap kisah nabi menyimpan cahaya yang menuntun hidupmu.